Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia pasti akan merasakan jatuh cinta. Namun jodoh kita di dunia ini hanya Allah saja yang mengetahui. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa untuk mendapatkan jodoh yang baik untuk mendampingi hidup kita di dunia ini. Saat kita sudah merasakan cinta, dalam ajaran Islam memang dianjurkan menikah saja. Dengan menikah kita juga sudah menjalankan perintah Allah Ta'ala. Namun ada beberapa umat yang menikah dengan orang yang berbeda agama dengannya. Hal itu terjadi karena alasan rasa cinta kepada pasangannya. Lalu bagaimanakah ajaran Islam memandang hal itu? Dan benarkah ada balasan yang pedih bagi mereka jika tetap menjalankannya? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut karma nyata. Jika kamu tetap ngeyel nikah beda agama, versi dari Magenta Islam. Beginilah karma menikah beda agama. Tidak ada yang bisa menebak kita akan jatuh hati kepada siapa. Tidak ada yang tahu kenapa kita bisa merasakan cinta kepada seseorang. Tidak ada yang salah dengan perasaan cinta yang kita rasakan. Dalam ajaran Islam sendiri, jika kita sudah merasakan hal tersebut dan siap untuk menikah, maka segerakanlah pernikahan. Hal ini lebih baik karena bisa menghindarkan diri kita dari hasutan setan untuk melakukan perbuatan zina. Sudah seharusnya kita menikah dengan pasangan yang seiman. Hal ini akan lebih memantapkan rumah tangga yang akan dibangun nanti. Tetapi ada beberapa umat yang menikah dengan orang yang berbeda agama. Dalam ajaran Islam, hal itu sungguh dilarang. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan isinya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Bahkan jika kita tetap memaksakan menikah, maka hubungan di antara keduanya akan dianggap maksiat dan tidak sah dalam hukum Islam. Hal ini dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. Seseorang yang menikah, dia dalam keadaan muslim, sudah tahu dalam keadaan muslim, kemudian dia menikahi hal yang dilarang di dalam Al-Quran, maka hukumnya maksiat. Jadi yang pernikahannya sebagai maksiat, hubungannya masuk ke dalam kategori zina sepanjang ia tidak bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pernikahan kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perbuatan maksiat, maka surga tidak akan pernah terbuka untuk diri kita di akhirat nantinya. Selain itu, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan turun kepada hamba yang berbuat maksiat selama hidupnya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Inilah keutamaan menikah dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam memang kita dianjurkan untuk mempercepat pernikahan. Dari segi hubungan, hal tersebut sangat berharga karena bisa membuat kita menjadi semakin erat dan semakin bisa merasakan kasih sayang satu dengan yang lainnya.
Selain itu sahabat beriman, dengan menikah kita pun terhindar dari perbuatan zina. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya wanita itu maju dalam rupa setan dan membelakang dalam rupa setan. Jika salah seorang dari kalian melihat wanita yang mengagumkannya, maka datangilah istrinya, karena hal itu menghilangkan apa yang terdapat dalam dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1403. Zina memang merupakan perbuatan dosa besar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kerugian dari perbuatan tersebut. Dosa besar dan azab sudah menanti bagi para pelaku zina. Setan selalu menggoda pasangan yang belum menikah untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan menikah kita pun bisa menghindar dari godaan setan. Lalu dengan menikah kita pun menjadi salah satu golongan manusia yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, ada 3 kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah. 1 mujahid di jalan Allah, 2 pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan diri, dan 3 budak yang berusaha memerdekakan diri agar lebih leluasa beribadah. Hadis riwayat Ahmad nomor 7416. Lalu bagaimana dengan kalian sahabat beriman? Apakah kalian sudah siap untuk menikah sekarang? Janganlah menunda pernikahan. Saat kita ingin menikah, pasti ada saja cobaan yang datang. Tentunya hal tersebut akan menjadi suatu cobaan kepada kedua pasangan. Saat dalam posisi tersebut, kita pun harus terus bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia sendiri banyak sekali mitos yang membuat kita menunda pernikahan, seperti tidak boleh menikah sebelum kakak menikah terlebih dahulu dan tidak boleh menikah di bulan Syuro. Dalam Islam sendiri kita dianjurkan untuk tidak menunda pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam hadis, "Wahai Akaf, kalau begitu engkau termasuk saudaranya setan. Seandainya engkau beragama Nasrani, engkau termasuk golongan pendeta. Sesungguhnya sunnah kami adalah menikah. Sejelek-jelek kalian adalah orang yang membujang, dan orang yang paling hina dari kalian adalah yang mati dalam keadaan membujang. Apakah engkau bersahabat dengan setan?" Hadis riwayat Ahmad. Hati dan perasaan manusia bisa saja berubah-ubah, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Yang tadinya kita saling mencintai seseorang, bisa saja perasaan tersebut langsung hilang tanpa alasan yang pasti. Wanita manapun pasti tidak akan tahan dengan ketidakpastian yang ada dalam hubungannya. Dengan menikah merupakan cara untuk menjaga perasaan cinta tersebut terus bertumbuh. Jika seorang umat sudah sangat sayang dan jatuh hati kepada lawan jenisnya, maka menikahlah jawabannya. Seperti yang diterangkan dalam hadis, tidak ada obat mutiara bagi yang dimabuk cinta selain menikah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal ini sahabat beriman merupakan salah satu cara ampuh agar kita tidak kehilangan orang yang kita sayangi. Diri kita juga bisa membuatnya lebih bahagia lagi dengan hidup bersama dan saling membahu untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memilih pasangan hidup dalam ajaran Islam? Memang tidak ada yang tahu dengan siapa kita akan menikah. Kita juga tidak tahu kepada siapa kita akan jatuh hati. Tetapi Islam mengajarkan bagaimana cara kita untuk memilih pasangan hidup. Salah satu caranya adalah carilah wanita atau lelaki yang baik dalam agamanya. Karena dengan hal tersebut ia bisa menuntun diri kita untuk menuju surga Allah Ta'ala. Hal tersebut pun tertulis dalam hadis. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya atau keislamannya, sebab kalau tidak demikian niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan mengikuti cara tersebut, kita pun akan bisa terhindar dari pasangan hidup yang berbeda agama. Hal ini pun akan membuat diri kita terhindar dari pernikahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebuah keberuntungan untuk lelaki yang dapat menikahi wanita solehah, karena banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Hal tersebut pun tertulis dalam hadis, tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah kecuali memiliki seorang istri yang solih, yang bisa disuruh, menurut, dan bila dipandang menyenangkan. Dan bila janji menepati dan bila ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu pilihlah pasangan yang sangat taat kepada Allah Ta'ala. Karena dengan pasangan hidup kita pun akan saling bahu-membahu dalam menuju surga. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah siap untuk menikah sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.